kepada yang disabilitas khususnya, tolonglah jangan terpuruk atau jangan meratapi nasib. Katanya kita sudah begini, tolonglah itu dihapus, dibuang jauh-jauh. Masih banyak yang perlu kita kerjakan. Asal kita mau kerja, asal kita mau berpikir, insya Allah mungkin kita bisa terbuka secara ekonomi. Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur. Kekurangan fisik tidak menjadi halangan untuk berkarya dan menciptakan sebuah hasil yang maksimal. Salah satunya yaitu Endoy Hendaya, seorang disabilitas warga Dusun Selacai RT 14 RW 11 Desa Selamani, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, setelah mengalami kecelakaan sampai ia kehilangan kakinya akibat diamputasi. Ini saya dulu supir bawa mobil truk. Kebetulan lagi bawa palet di keluar tol Bekasi Cikarang, kena musibah tahun 2003, tanggal 23 Desember tahun 2023. Diamputasinya di mana? Diamputasinya pertama di Bekasi, kebetulan mungkin kurang bagus ya, terus dioper ke Tasik. Ya, diamputasi seperti ini di Tasik. Ia sempat terpuruk dan putus asa, tapi ia selalu menanamkan semangat hidupnya untuk berkarya. Keseharian dari mulai pagi ia bersiap untuk melakukan kegiatannya. Endoy ditemani sang istri tercintanya mengawali hari dengan membereskan ranting-ranting yang ia kumpulkan. Bahkan ia juga memotong dahan-dahan kayu yang ia jadikan bahan bakar untuk membuat kue dan membuat minyak kelapa. Setelah ia membereskan kayu bakar yang ia potong, lalu ia bersiap untuk mengambil kelapa di kebunnya untuk dijadikan bahan kue. Untuk menuju kebun untuk mengambil kelapa, Endoy berjalan kurang lebih 10 meter melalui jalan rabat beton. Tidak menjadi halangan Endoy berjalan sejauh itu karena ia memakai kaki palsu yang selalu menemani Endoy beraktivitas. Endoy langsung membawa kelapa ke rumahnya, lalu ia kupas satu persatu di rumahnya. Tidak ada kata susah yang keluar dari ucapannya. Apapun pekerjaannya, ia selalu tabah menjalaninya sebagai seorang disabilitas. Mengambil kelapa, mengupas dan memarut ia lakukan sendiri. Setelah selesai baru ia beristirahat sejenak untuk menghela nafas panjangnya. Ya, keseharian kalau dulu saya beraktivitas sebagai tukang ojek. Setelah itu ganti posisi. Terus sehari-hari saya bikin kue sama minyak kelapa. Setelah sekian menit beristirahat, baru Endoy mengambil kayu bakar dan sabut kelapa dengan memakai motor yang biasa ia pakai. Walaupun melewati gang, namun tidak ada kata sulit menurutnya. Ia lalu mengambil ke tempat yang biasa ia simpan kayu bakar dan sabut kelapa itu.
Sambil ia beristirahat, ia pun selalu membuat karya nyata dengan membuat jaring dengan bahan bola nilon. Dengan tangan terampil, Endoy membuat jaring dan tidak kurang jala buatannya laku di kawasan Kecamatan Cipaku, bahkan tidak kurang yang sengaja datang ke rumahnya hanya untuk memesan jala buatan Endoy. Waktu pun semakin berjalan dan Endoy bersiap untuk menutup aktivitasnya. Untuk kerajinan yang lain, alhamdulillah saya bisa ngerjakan kerajinannya dari benang, misalnya dari bikin sirip, bikin sair, bikin koja, ada yang nyuruh bikin hapa gitu. Insya Allah semua kerajinan yang saya kerjakan itu bisa bermanfaat. Harapan ke pemerintah, saya minta tolong orang-orang disabilitas itu bukan untuk dikasihani, tapi tolong dijebatani. Misalnya ada permodalan atau diarahkan kerjanya sebagai apa, tolonglah diperhatikan. Dari segi ekonomi mungkin ya terlalu berat, karena apa? Ya mungkin kan beliau juga punya keahlian. Nah, dengan cara membantu keahliannya itu mungkin setidaknya itu sudah membantu dalam tahap perekonomian. Jadi orang disabilitas itu bukan untuk dikasihani Pak sebenarnya, tapi untuk diperhatikan. Tolonglah, banyak yang disabilitas yang punya keahlian namun mereka itu terkendala mungkin dalam pemodalan atau mungkin cara mengarahkan. Nah, hal seperti ini yang saya sampaikan kepada pemerintahan, mudah-mudahan yang bersangkutan bisa membantu keluhan orang-orang disabilitas. Himbauan untuk disabilitas, mudah-mudahan dengan adanya acara ini kepada yang disabilitas khususnya, tolonglah jangan terpuruk atau jangan meratapi nasib. Katanya kita sudah begini, tolonglah itu dihapus, dibuang jauh-jauh. Masih banyak yang perlu kita kerjakan. Asal kita mau kerja, asal kita mau berpikir, insya Allah mungkin kita bisa terbuka secara ekonomi. Jadi jangan terlalu dipikirkan keadaan kita, tapi yang dipikirkan bagaimana kita bisa bekerja. Kerjakanlah menurut kemampuan kita. Itulah saran. Jadi tolong kepada rekan-rekan yang senasib sama saya, tolonglah jangan terpuruk pada nasib. Kalau nasib masih bisa dirubah, tapi kalau takdir, nah ini kita udah takdir, udah keadaan seperti ini, insya Allah kali nasib kita bisa berusaha, bisa merubahnya sendiri gitu. Ya gitulah Pak, saya mohon sekali lagi kepada para sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya yang sependeritaan seperti saya, tolonglah jangan terpuruk ke nasib. Kerjakanlah apa yang kita mampu kerjakan, asal jangan merugikan orang lain. Itu aja Pak. Sobat, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe agar menjadi motivasi kami untuk selalu berkarya, dan jangan lupa untuk tayangan berikutnya. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.